Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah manajemen risiko. Topik yang akan dibahas adalah tentang tanggung jawab manajemen risiko. Saudara sekalian, pengelolaan setiap prioritas risiko yang signifikan itu terdiri dari pengaturan standar risiko, penerapan standar risiko, dan pemantauan kinerja risiko. Adapun alokasi tanggung jawab itu kita lihat ada serangkaian tanggung jawab yang terperinci yang akan memastikan peran dari yang pertama pemilik risiko, kemudian pemilik proses, audit internal, manajer risiko, fungsi manajemen risiko spesialis, anggota staf, kontraktor, dan operasi outsourcing. Nah, saudara sekalian, salah satu tanggung jawab terpenting yang harus dialokasikan adalah pemilik risiko. Jadi di panduan ISO 73 mendefinisikan pemilik risiko sebagai orang dengan otoritas dan akuntabilitas untuk membuat keputusan untuk menangani atau tidak menangani risiko. Kemudian untuk risk management dan internal audit. Jadi saudara sekalian, keberhasilan pengelolaan risiko tergantung pada 4 output berbasis risiko ya yang dapat disingkat sebagai CADE. Ya, yang pertama compliance ya, yaitu kepatuhan dengan standar yang sesuai hukum dan peraturan. Kemudian yang kedua assurance ya. Di sini yaitu jaminan untuk tim manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga adalah decision, yaitu keputusan mengenai strategi berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Kemudian efisien, yaitu proses efisien, proses efektif, dan strategi yang manjur. Saudara, sekarang kita lihat rentang tanggung jawab. Ya. Jadi saudara sekalian, para profesional manajemen risiko yang terlibat itu akan mencakup individu-individu paling tidak itu tergantung pada ukuran organisasi ya. Yang pertama yaitu manajer risiko asuransi. Kemudian yang kedua adalah bendahara perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga auditor internal. Kemudian yang berikutnya ada manajer kepatuhan, compliance manager. Kemudian manajer kesehatan, safety dan environmental manager. Ya, manajer kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta manajer kontinuitas bisnis. Nah, salah satu tanggung jawab yang paling penting untuk dialokasikan adalah dari pemilik risiko. Ya. Nah, saudara, untuk eksternal, pialang asuransi, perusahaan akuntansi, dan auditor eksternal juga memiliki kontribusi untuk membuat ke manajemen peningkatan risiko dalam organisasi klien mereka. Ya. Nah, adalah penting bahwa profesional manajemen risiko itu untuk saling bekerja sama. Namun juga penting bahwa manfaat dari manajemen risiko yang tertanam ke dalam inti organisasi. Ya. Kemudian kita lihat tanggung jawab hukum dari manajemen. Di sini saudara, dalam hal tanggung jawab hukum dari manajemen, yang pertama adalah bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang dialokasikan.
kemudian mempromosikan keberhasilan perusahaan, lalu latihan wajar perawatan, keterampilan, dan ketekunan, kemudian menghindari atau menyatakan konflik kepentingan, lalu latihan penilaian independen, bertindak sesuai dengan kontribusi perusahaan, dan tidak menerima manfaat dari pihak ketiga. Ya, ini adalah tanggung jawab hukum dari manajemen. Saudara sekalian, Dewan Direksi akan menjadi direktur eksekutif atau organisasi non-eksekutif. Di organisasi amal dan sebagian besar departemen pemerintah, eksekutif akan bertemu secara terpisah sebagai komite eksekutif dan direktur non-eksekutif yang akan membentuk Dewan Gubernur. Direktur eksekutif akan menjadi karyawan penuh waktu organisasi dengan area tanggung jawab tertentu. Direktur non-eksekutif tidak boleh terlibat langsung dalam manajemen organisasi sehari-hari. Dalam kebanyakan kasus, peran mereka adalah untuk membantu dengan informasi strategi dan pemantauan kinerja. Secara historis, manajer risiko telah terlibat dalam menilai kebijakan risiko secara keseluruhan dengan dukungan dari Dewan. Manajer risiko asuransi perlu mengevaluasi status manajemen risiko saat ini dan merefleksikan keadaan pasar asuransi saat ini. Risiko secara historis dibagi menjadi risiko yang dapat diasuransikan atau murni dan tidak dapat diasuransikan atau spekulatif. Sebagai penjaga arsitektur risiko, strategi, dan protokol, manajer risiko akan bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi, sistem, dan prosedur yang dengannya hasil manajemen risiko yang diperlukan untuk organisasi dapat dicapai. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahwa peran historis manajemen risiko asuransi adalah juga menetapkan strategi manajemen risiko untuk melindungi properti dan orang-orang perusahaan. Mengkoordinir perusahaan asuransi yang diprogramkan melalui perusahaan asuransi captive, di mana perusahaan asuransi captive ini adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan asuransi yang menyediakan layanan mitigasi risiko untuk perusahaan induknya atau sekelompok perusahaan terkait. Bekerja sama dengan manajer captive untuk memaksimalkan kontribusi yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Untuk menjaga hubungan perusahaan asuransi utama, pantau penyedia layanan dan pastikan penempatan kontrak asuransi yang hemat biaya. Saudara, kemudian masih peran manajer risiko yang berikutnya, yaitu mengukur dan memantau biaya kinerja risiko grup dan individu grup perusahaan untuk memastikan penyimpanan yang aman dan penyimpanan yang memadai dari semua kontrak dan perjanjian asuransi. Kemudian mengawasi koordinasi kegiatan penyedia jasa dan penempatan asuransi kelompok dan global, serta mengkoordinasikan program survei properti, prosedur manajemen risiko, dan skema insentif. Saudara sekalian, kita lihat untuk Chief Risk Officer atau CRO. Jadi pengenalan nama pekerjaan CRO itu tidak universal, tetapi menjadi umum di sektor keuangan dan energi spesialis. Kerangka IRAM KOSO mendefinisikan peran CRO sebagai bekerja dengan manajer lain untuk menetapkan manajemen risiko yang efektif,
memantau kemajuan, dan membantu manajer lain dalam melaporkan informasi risiko yang relevan ke atas, ke bawah, dan di seluruh organisasi. Auditor internal harus bekerja dengan CRO sebagai bagian dari tugas manajemen risiko mereka. Saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.